Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para teman-teman yang sudah bergabung di acara IG Live ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada para teman-teman yang sudah bergabung. Sebelumnya, perkenalkan saya Dinda Herunisa dari kelas 9G dan di sini saya menjadi host di acara IG Live BK SMP Negeri 2 Pleret dengan tema Bincang Motivasi Memasuki Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK bersama Kak Devika, salah satu alumni dari SMP Negeri 2 Pleret dan salah satu siswi dari SMK Negeri 1 Kedaung. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita bergabung bersama Kak Devika. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Dinda. Wah, sambil nunggu yang lain, kita perkenalan dulu ya Kak. Silahkan untuk perkenalan dulu Kak. Waduh. Oke, sebelumnya kenalin nama saya Devika. Saya alumni dari SMP Negeri 2 Pleret tahun ajaran 2017-2018 yang sekarang bersekolah di SMK Negeri 1 Kedaung kelas 12 jurusan akuntansi. Bagaimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Semangat pagi banget. Sekarang lagi sibuk apa Kak? Buat sekarang lagi sibuk penugasan untuk persiapan uji kom juga sih. Oh ya. Oh ya Kak. Sekarang Kakak ikut ekskul atau organisasi apa di SMK Kak? Kalau untuk di SMK, kakak nggak lanjut ikut ekstrakurikuler ya. Waktu itu paling hanya ikut mat club aja, ya buat belajar-belajar. Ya. Berarti nggak ikut OSIS lagi ya? Oh enggak, cukup SMP aja. Kenapa nggak ikut lagi Kak? Males bagi waktunya itu loh. Kan dari apa sih KBM aja udah dari pagi sampai sore ya. Kalau misalkan ikut OSIS tambah padat lagi jadwalnya. Ya. Bisa, teman-teman semua penasaran apa sih bagusnya SMK Kedaung itu? Gimana kalau langsung saja kita bahas Kak? Oke, boleh banget. Di SMK Kedaung itu ada jurusan apa saja ya Kak? Selain tadi Kakak kan akuntansi. Nah, ada jurusan apa lagi Kak? Di Kedaung itu kebetulan kan SMK Negeri 1 Kedaung itu berbasis manajemen ya. Jurusannya itu ada 6 jurusan. Yang pertama jurusan yang kakak ambil sendiri yaitu akuntansi atau AKL. Yang kedua ada jurusan perbankan atau PKM. Yang ketiga ada jurusan multimedia. Yang keempat ada jurusan BDP atau pemasaran. Yang kelima ada jurusan UPW atau pariwisata. Dan yang terakhir itu jurusan OTKP, perkantoran. Nah, bisa jelasin mengenai jurusan yang ada di Kedaung itu? Penjelasan singkatnya sih ya, kalau misalkan akuntansi itu kayak kita belajar tentang keuangan ya. Jadi lebih spesifiknya itu kita membahas keuangan hampir sama dengan perbankan. Jadi perbankan sama akuntansi itu hampir mirip, saling mempelajari gitu. Kalau misalkan perkantoran itu lebih ke bagian perkantoran, kita mempelajari tentang arsip-arsip kantor, administrasi kantor. Terus kalau misalkan BDP itu pemasaran, kita seperti terjun ke dunia marketing. Kalau misalkan UPW itu kita memahami tentang yang namanya pariwisata, tentang wisata-wisata yang ada di Indonesia, ya banyak pelajarinya gitu. Terus kalau misalkan multimedia, pasti nggak bakal jauh dari yang namanya kamera ya, pembelajarannya juga mungkin tentang desain-desain visual atau segala macamnya. Ya, kalau boleh tahu kenapa tuh Kakak lebih milih akuntansi daripada jurusan lainnya Kak? Awal minat akuntansi ya sebenarnya pas awal masuk akuntansi nggak tahu ya akuntansi itu apa, baru paham pas sudah masuk. Cuma pengen masuk akuntansi hanya karena awalnya itu suka dengan hitung-hitungan aja, suka berhitung. Memang basicnya suka matematika, jadi pengen cari pelajaran yang nggak jauh-jauh dari hitung gitu. Ya, berat. Keunggulan jurusan akuntansi itu seperti apa Kak dibanding jurusan lainnya?
Kalau untuk jurusan semuanya menurut kakak punya keunggulan masing-masingnya dan bagus juga di Kedaung semuanya bagus. Nggak ada yang apa namanya perbedaan juga. Paling bedanya hanya dari segi pembelajarannya aja. Sesuai kitanya aja minatnya itu atau kita pengen belajarnya itu apa sih di bagian mana gitu. Nah, tips nentuin jurusan itu seperti apa Kak, agar nantinya nggak salah jurusan tuh? Hmm, sebelum kita mau nentuin jurusan, kita lihat ya ke diri kita. Kita pengennya itu nanti belajarnya kemana, atau kita minatnya itu kemana. Karena pada saat kita masuk SMK nggak harus sesuai dengan bakat kita. Namanya juga belajar ya. Jadi misal kita minat mau belajar kemana, nanti pada saat kita udah masuk ya tinggal kita tekunin aja kayak gitu. Nah, berarti kakak kan dari jurusan akuntansi itu, prospek kerjanya seperti apa Kak? Apakah nanti kerja di bank atau bagaimana? Kalau untuk kerja sebenarnya akuntansi bisa terjun ke dunia apa aja. Tapi kalau kakak pribadi setelah lulus SMK ini belum mikir kerja dulu karena mau kuliah gitu. Nah Kak, kalau kuliah itu berarti kita harus sesuai dengan jurusan saat SMK atau bisa juga pilih yang lainnya seperti ilmu komunikasi, desain komunikasi visual, dan ilmu hukum itu bisa nggak Kak? Pada saat kuliah, Iya, pemilihan jurusannya atau sesuai dengan jurusan saat SMK. kalau untuk itu biasanya nih jalur SNMPTN itu kalau anak SMK terbatas ya milih jurusannya hanya yang masih berhubungan dengan jurusan SMK-nya aja. Kita bisa masuknya gitu. Nah, kalau misalkan kita mau linjur, kita bisa coba jalur SBM. Nah, kalau di jalur SBM kita bisa masuk jurusan apa aja. Misalkan dari sosum kita keluar ke saintek, itu nggak apa-apa. Selama kitanya mampu mah. Nah Kak, untuk yang ingin langsung terjun di dunia kerja, itu nanti dari pihak sekolah bisa disalurin nggak Kak? Tentu aja bisa karena emang dari SMK Kedaung juga banyak kerjasama dengan mitra usaha ya. Jadi kalau misalkan buat teman-teman SMK yang udah lulus mau masuk kerja atau nggak lanjut kuliah itu bisa banget. Karena kan SMK itu emang didasarinya pas udah lulus bisa langsung terjun ke dunia kerja. Tapi apakah benar Kak, apabila lulusan SMK itu cukup susah untuk memasuki dunia perkuliahan? Nggak cukup susah juga, tapi mungkin peluangnya lebih kecil daripada anak SMA. Karena kan kalau misalkan anak SMK itu pembelajarannya hanya seputar kompetensi keahliannya aja, nggak secara umum gitu. Tapi kalau misalkan kitanya mampu untuk mengimbangin pembelajaran mah nggak apa-apa, nggak ada yang susah. Ya, nah kenapa nih Kakak lebih milih SMK dibanding SMA Kak? Kalau alasan kakak masuk SMK awalnya karena pengen cari pengalaman baru. Karena kan Ya, kalau misalkan SMA itu kita masih hanya sekedar pembelajaran teori ya. Kalau di SMK kita bisa ngerasain yang namanya praktek. Seperti nanti kan PKL gitu. Nah, itu sih alasan utamanya. nah apa sih perbedaan dari SMA, MA, dan SMK? Perbedaannya ya, kalau misalkan SMK seperti yang kakak rasain sendiri ya, SMK itu lebih ke prakteknya, kita spesifik ke kompetensi keahlian yang kita ambil. Sedangkan kalau misalkan MA mungkin hampir sama dengan SMA tapi ada tambahannya itu nambahin ke basic ke keagamaannya lebih dalam gitu. Kalau misalkan SMA, kalau dari kakak tahu SMA itu kan ada dua ya, ada IPA dan IPS nantinya pilihannya. Nah, kalau misalkan untuk IPA mungkin itu buat anak-anak yang ya suka IPA atau apa sih namanya pada saat nanti lulusan juga mau terjunnya ke dunia yang berhubungan dengan saintek dan kalau misalkan di IPS itu kan lebih ke ekonomi atau sosumnya. Nah Kak, masalah pendaftaran di SMK Kedaung itu ada jalur apa aja Kak? Untuk di Kedaung itu tahun dari yang kakak tahu ya tahun sebelumnya ada jalur afirmasi atau KETM, terus ada jalur perpindahan, terus jalur anak buruh juga, ada jalur prestasi buat siswa-siswa yang punya prestasi kejuaraan, terus ada jalur rapot unggulan buat siswa SMP yang mungkin di SMP-nya itu nilainya terbaik, dan Ya, nanti
ada jalur umum atau rapot biasa. Nah, untuk jalur rapot unggulan dan rapot umum itu perbedaannya apa, Kak? Yaitu kalau misalkan rapot unggulan itu mungkin dari SMP-nya itu siswa yang nilainya itu bisa dikategorikan terbaik ya dari SMP, jadi ada kemungkinan bisa masuk rapot unggulan pas di SMK. Kalau rapot umum itu jalur umum biasa. Kalau misalnya pada masanya kakak itu kan kayak jalur nilai ujian nasional ya umum, sekarang berhubung pakainya nilai rapot, jadi kita pakainya nilai rata-rata dari semua pelajaran yang udah ditentuin biasanya dari SMP-nya. Ya, kalau boleh tahu rata-rata di Kedaung itu untuk masuk berapa ya, Kak? Yang paling tinggi sampai yang paling rendah? Kalau untuk nilai rapot kurang tahu juga sih ya, nggak ada pemberitahuan. Tapi biasanya sesuai dengan angkatan aja, menyesuaikan, nggak terlalu terpatok. Jurusan ini harus segini, tapi menyesuaikan dengan para pendaftarnya. Wah, ngomong-ngomong, Kakak salah satu lulusan terbaik dari SMP dan siswi berprestasi dari SMK Kedaung ya, Kak? Aduh, nggak juga sebenarnya, biasa aja. Sampai lolos SNPTN. Nah, itu tuh cara belajarnya gimana, Kak, yang efektif menurut Kakak? Uh, Kalau kakak pribadi ya, selama masa pandemi kan belajarnya online, itu Ya. nggak terlalu sering belajar juga. Paling kan kalau misalkan dapat penjelasan dari guru, ya kita nyimak atau diskusi bareng. Terus kalau untuk pengerjaan tugasnya itu, kakak lebih seringnya itu ngerjainnya pada saat tengah malam. Ini kebiasaan belajar kakak, suka itu belajar pada saat tengah malam. Karena kalau misalkan tengah malam itu berasa lebih efektif dan apa fokus aja gitu. Itu kalau boleh tahu mulai dari jam berapa, Kak, belajarnya? Dan berapa lama itu? Belajar itu nggak usah lama-lama ya. Kalau kakak pribadi maksimal belajar itu 3 jam. Jangan sampai lebih. Kadang juga nggak nyampe segitu. Paling belajar itu dari jam berapa ya? 10 atau 11 gitu. Ya sampai jam 12 atau jam 1. Nanti Nah, lebih Kak, enak lagi kalau misalkan habis belajar dilanjut dengan sholat tahajud. nah, tips ngehadapin rasa malas Kakak saat belajar gimana, Kak, itu? Eh, Kalau malas pasti ya semuanya punya rasa malas, kakak juga sama, susah banget ngilangin rasa malas. Nah, kalau kakak nih ya lagi padat jadwal banget, lagi kejar deadline juga, biasanya itu pasang jadwal di tembok. Buat hari ini kita harus bisa nyelesain ini gitu. Jadi nggak boleh yang namanya ngingkarin apa yang udah kita jadwalin. Ya, berarti Kakak orangnya yang teratur. Bentar, ada pertanyaan nih, Kak. Suka dukanya di sekolah di SMK apa, Kak? Suka duka sekolah di SMK. Ya, Aduh, kalau sukanya itu teman-temannya ya pasti di masa SMK itu temennya seru banget. Bisa masuk apalagi ya bisa masuk AKL 3, jadi buat teman-teman AKL 3, aduh seru banget lah pokoknya bisa temenan sama kalian selama 3 tahun ini. Dan dukanya itu nggak duka juga sih ya karena ini emang kewajiban pelajar. Kadang tugasnya banyak dan ternyata pada saat SMK kakak merasakan pas akhir tinggal lulus itu ternyata lebih banyak dari anak SMA, lebih sulit dari anak SMA. Karena bukan hanya sekedar teori yang kita tuntasin, tapi prakteknya juga. nah, ada rencana apa setelah lulus SMK, Kak? Alhamdulillah setelah lulus SMK, kakak mau lanjutin kuliah di luar kota. Iya, selamat ya, Kak. Ya, minta doanya ya buat kakak, semoga sukses ke depannya, lancar juga. Baik, Kak. Sekarang juga banyak yang penasaran mengenai pembayaran di SMK. Nah, untuk pendaftaran awal itu berapa ya, Kak? Untuk pendaftaran awal, kalau masanya kakak itu sekitar 4 juta lebih ya. Sekitar 4 juta lebih itu udah bersih sih pakaian sama biaya biaya uang gedung kayak gitu. Tapi kalau untuk masa sekarang kurang tahu berapa, nggak tahu gratis karena pandemi, nggak tahu emang ada biaya ya karena masih belum ada info juga. Nah, di SMK Kedaung juga ada SPP nggak, Kak?
pada saat awal masuk itu ada selama berarti kurang lebih 2 tahun ya kakak ada SPP karena di kelas 12 dihilangin karena masa pandemi. Pada saat awal masuk itu SPP 125 per bulan dan sampai kelas 11 juga tetap segitu. Nggak ada kenaikan. Nah, apakah semua jurusan sama, bayarnya segitu atau beda-beda, Kak? Semuanya sama rata. Paling berbedanya itu pada saat angkatan setelah kakaknya itu mungkin beda naik sedikit kayak gitu. Wah, terima kasih banyak Kak atas informasinya. Sekarang apa pesan Kakak untuk teman-teman yang ingin masuk di Kedaung? Oh, buat yang mau masuk ke Dawu, jangan banyak tugas. Buat adik-adik semuanya nih ya yang mau masuk ke Dawu, kakak dukung banget ya. Ayo semangat kalian, semoga masuk. Intinya kalian harus mencoba, jangan takut dulu, jangan insecure, jangan ikut-ikutan teman, harus percaya diri dengan kemampuan kalian. Jadi aku Semangat. Benar, ada yang silakan ya yang mau bertanya di kolom komentar. Aku itu iya coba langsung tahu dong aku apa Ada yang mau tanya? ada yang mau nanya gigiku Kitrin Nggak ada yang nanya dong. Itu Sola. ini banyak teman-teman kakak juga ya yang nonton. Halo Kak Dev, halo juga Putri Vanessa. Oh, Alumni 2 planet juga nih. Benar, kalau belum ada yang nanya. Soalnya ini biasanya tuh Kalau aku ya Bambang. Kalau aku, ini kebetulan Kak Kitrin itu anak SMK Kedawung juga, sekelas sama kakak, jadi bisa kok kalau follow dan DM-nya tanya Aku tentang juga. Kedawung. Kalau mau endorse aku aja. Endorse. Jadi itu influencer. Dari tadi dia belum selesai. Banyak. Ini banyak banget yang nonton. Lebih yang nanya. Iya, ada. Tapi tadi malam banyak. Berarti harus malam. Sekarang kan udah nggak masuk. Oh, ini. Kamu lama banget sih ngetik aku doang. Ya sabar sini juga salah. Orang itunya aja equipment jadi sininya order Ya kamu egoisme ditulis Mau dulu. bisa nih ya? Kerasa. Enggak usah. Ayo buat adik-adik dan teman-teman semua kalau misalkan yang mau nanya kita sharing bareng aja ya. Tohir mau nanya nggak Tohir? Ada yang nanya iya coba. lolos SNPTN apa kan pasti susah. Bentar-bentar. Maaf tadi Dinda bisa diulangin? Tipsnya supaya dari SMK juga bisa lolos SNPTN, apakah kan pastinya satu dari SMK. Nah, tipsnya tuh apa, Kak? PTN? Iya, aja nilainya semester 3. Kok muter ya? Ya, untuk lolos SNMPTN itu sebenarnya apa sih nggak harus terpaku dengan nilai tertinggi ya. Kita harus bisa gimana caranya cari peluang yang membuat kita tuh bisa masuk dan lolos SNMPTN kayak gitu. Sesuai dengan kemampuan nilai kita, jurusan kita, minat kitanya juga, kita harus sesuaikan, kita cari kesempatan terbesar buat kita itu masuk itu gimana. Kalau misal kita emang benar-benar mau untuk lanjut ke dunia perkuliahan. Jangan kayak aku ambilnya gak nyambung. Apa sih? Hubungan internasional. Apaan sih nggak nyambung? Oh iya nggak nyambung, makanya nggak ditinggal. Ya udah kamu nyambung. Strateginya seperti apa, Kak? Agar lolos SNPTN tuh. Iya. Kalau untuk lolos SNMPTN, kakak juga sebenarnya kurang tahu ya kategori gimana sih
yang bisa nyebabin kita lolos SNMPTN tuh gitu. Tapi ya kembali ke kita cari PTN-nya, kita cari prodinya itu yang berpeluang besar bagi kita untuk masuk. Karena kan kalau anak SMK yang kakak bilang, itu biasanya untuk mendaftar lewat jalur SNMPTN itu terbatas untuk pemilihan prodinya. Karena kita di nilai rapot juga hanya ada beberapa pelajaran alias kompetensi keahlian kita aja gitu. Jadi nggak semua prodi bisa kita masuk lewat jalur SNMPTN. Nah, pas jalur SNMPTN itu mata pelajaran apa yang diambil, Kak? Biar buat persiapan dari apa jalur SMK? Enggak sih, semua dari rata-rata rapot aja. Karena kan ya untuk yang masuk jalur SNMPTN itu udah ditentuin dari sekolah ya, yang bisa daftar itu siapa aja. Udah ditentuin siswa eligible-nya yang boleh ngedaftar SNMPTN itu. Itu ketentuan dari sekolah. Nah, tinggal kitanya kalau kita termasuk ke dalam siswa eligible, kita bisa manfaatin tuh buat daftar ke PTN yang kita mau. Follow siapa nih? Kalau Aisyah dong. Ini akan pada mau lagi. Oh gitu, sampai ini satu. Siapa? Semuanya sampai itu satu. Udah tahu? Kak, jadi SMA itu mana, Pak? Tadi apa, Din? Pas awalnya nggak kedengeran. Kesimpulan di antara sekolah SMK, SMA, dan MA itu bagus yang mana? Kalau SMA bagusan mana? Bagusan mana? Bagusnya. Sebenarnya sih bagus semua, semuanya bagus. Tapi kita harus pikirnya itu dari sekarang milihnya sesuai plan kita. Kalau misal kita pada saat pas udah lulus dari jenjang sekolah menengah atas nih, kita maunya kerja lah, kita masih mending pilihnya SMK, karena di SMK kan kita udah diajarin dan udah banyak pengalaman juga buat apa sih namanya terjun ke dunia kerja. Tapi kalau misalkan kita maunya pada saat itu habis lulus mau masuk ke kuliah, nah kakak sarannya sih lebih baik masuk SMA karena itu berpeluang besar buat adik-adik yang nantinya mau masuk kuliah. Tapi kalau misal pada saat masa SMA-nya itu pengen mendalami agama juga, bisa juga kita masuknya ke MA atau bisa langsung misal ke pondok kayak gitu. Jurusan akuntansi. Sekarang lulus SNMPTN di universitas mana dan jurusan apa, Kak? Rahasia kamu. Aduh, alhamdulillah kakak ngambil jurusan akuntansi di Universitas Jenderal Sudirman lewat jalur SNMPTN. Itu lolos dan sekarang sedang proses untuk daftar ulang. Doain ya. Semoga lancar, Kak. Amin. Amin. Doain gue juga biar masuk SBM. Emosi. Ambil. Yang aku ngambilin itu apa aja sih? Kawan yang akumulasi sales buat adik-adik dan teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain lagi nggak nih? Nggak ada. Gabung baru dikit. Tadi malam banyak, tapi sinyalnya error. Iya ya. Saat kakak lulus SNMPTN itu rata-rata rapotnya berapa, Kak? Rata-rata rapotnya berapa ya? 441, berapa gitu lupa. Sekitar segitu dari semester 1 sampai semester 5 itu ditentuin dari sekolah. Dan
Ada yang mau nitip pertanyaan lagi nggak? Sekalian dibahas di live ini. Tapi yang gabung baru sedikit, 21. Ini akumulasi ya. Mungkin kalau siang pada banyak kegiatan ya, free-nya pada malam. Terus diskon. Udah. Udah. BDX kan belum. BDX kan cewek. BDX kan enggak. Udah masih ada sisa diskon. Kak, apakah kan ini kan ambil kuliah, kenapa nggak pengen SMA? Ini udah. Pada saat masuk masuk SMK itu sebenarnya nggak ada niatan pengen kuliah juga awalnya. Pengen cari pengalaman baru aja. Pengen gitu ya sekolahnya tuh sambil praktek, sambil ngerasain dunia kerja, nggak cuma belajar kayak gitu. Tapi pas udah lulus SMK itu kan mungkin pemikirannya udah beda juga ya. Banyak faktor dari lingkungan, faktor dari yang lain juga. Jadi ada kepengenan kuliah, nyoba, ternyata alhamdulillah lolos ya. Mungkin itu udah jalannya gitu. Yalah emang ini. Ya, bisa nggak dari lulusan SMA itu langsung terjun di dunia kerja kan? Biasanya kan yang langsung terjun di dunia pekerjaan tuh dari lulusan SMK tuh. Nah, kalau dari lulusan SMA bisa nggak, Kak? Kebanyakan sih kalau misalkan dari perusahaan atau mitra usaha kayak gitu, mungkin SMK ya yang terjun ke dunia kerja. Kalau anak SMK banyak yang pengen kuliah, tapi ada juga kok anak SMA yang kuliah, yang kerja gitu. Karena kembali ke diri orangnya. Kalau dianya bisa dan ngerasa mampu, kerja juga nggak apa-apa gitu. Di sini ada yang mau tanya lagi nggak? Apa kita yang mau nanya? Nanya. Kamu yang nanya? Kamu. Nanya siapa? Nanya apa aja. Tadi itu kan apa dulu? Catherine, kamu komen? Apa komen apa? Enggak. Sejak kapan? Follow Kitrin guys. Itu. Enggak jangan. Terus lu ngomong followers. Ya sama. Ini buat yang bergabung itu banyak dari SMP 2 Pleret adik-adiknya. Iya, banyak juga dari kelas berapa ya? Tapi banyaknya kelas 7. Kelas 9-nya malah sedikit. Oh, ini ya sibuk persiapan ujian sekolah mungkin. Iya, kan besok udah US. Doain lancar, Kak. Amin, semangat ya, kita sama-sama berjuang. Kakak juga ya SMK besok ujian kompetensi, uji kom. Fancy box. Bosan. Enggak lulus juga apa kan? Ya Allah, kamu jangan. Kamu masih balik gak coba kan? Kan aku tuh dengar cerita dari alumni itu yang lulus cuma beberapa, yang banyak pada nggak, cuma di bawah 10 tahun kemarin satu kelas 5 orang gitu. Iya kan dikit kan, ya udah berarti nggak lulus gak apa-apa kan. Mungkin teman-teman nanya, Kak. Oh ya belum belajar tuh, apalagi aku juga mau Depok sok. Udah aja coba dulu. Udah jalannya. Maksudnya nggak usah belajar. Iya makanya nggak lulus juga nggak apa-apa kan. Lagian nggak mungkin kan nggak dinaikin kelas. Kenapa kemarin ada? Enggak ada Bambang. Tahun kemarinnya lagi. Tahun kemarinnya lagi ada ya. Aku tuh lihat di filmnya itu loh. Enggak lulus ya udah nggak apa-apa. Oke. Udah di filmnya dulu. Pada kabel semua itu. Ayo nanya. Nih, Kakak.
lanjut kuliah Kak, nggak lanjut kerja. Itu apa? Iya, buat kakak habis SMK ini insya Allah langsung kuliah. Karena ada kesempatan juga. Tapi kalau misal ya ada peluang, ada kesempatan, insya Allah sih kuliah sambil kerja. Kuliah kerja. Mau ada pertanyaan? Mau nanti bilang. Nggak mau. Saya nanya kalian itu udah punya pacar belum? Apa sih? Tanya dong kalian itu ikut apa aja eskulnya. Kan kita nggak ikut eskul. Tanya dong prestasinya ke dalamnya sampai mana. Yang sudah mulai. Pasti banyak. Mulus Oh. pasti. Aku nanti bisa langsung terjun di dunia kerja. Karena sudah mampu kuliah atau skill ya Kak. Nah, Aku yang punya. apabila ingin melanjutkan kuliah itu juga bisa ya Kak. Itu maruk. Kedengeran nggak Kak? Bisa diulangin nih, nggak ada suaranya tadi. Sekolah menengah kejuruan atau SMK itu nantinya bisa langsung terjun di dunia kerja karena sudah mempunyai keahlian atau skill masing-masing. Nah, tetapi apabila ingin melanjutkan di jenjang kuliah, berarti itu juga bisa kan Kak? Bisa banget. Tergantung pilihan kita. Kita maunya setelah lulus itu mau kerja atau kuliah. Terus apa sih, tinggal kita usahain aja apa yang udah kita impikan, ya kita usaha, pasti nanti tercapai. Ini ada pertanyaan dari Budian. Bagaimana bagi waktu untuk bermain, baik game atau berteman dengan belajar? Kebetulan kalau misalkan Devika itu mainnya itu biasanya bukan main sih, tapi ngerjain tugas. Jadi ya bisa sambil belajar juga. Karena kan belajar sama teman-teman biasanya lebih enak ya daripada kita belajar di rumah, itu kan boring. Ini lagi belajar. Ilham, oh Muhammad Ilham. Alumni 92 Pleret juga nih. Ilham. Parah banget. Ulang tahun dong. Habibie Oh Ilham. iya, buat Ilham happy birthday. Ilham itu. Ya Ilham. terasi. Iya. Habibie Ilham. Aku We malas. love you. Ini aku malas gini enggak? Iya itu akumulasi. Hmm. Itu nggak ada saldonya aja. Ada. Nih Kak, bagaimana caranya agar nilai kita itu tetap stabil, nggak turun, nggak naik, nggak, kalau naik kan boleh tuh, nah kalau nggak turun, Nilai tetap stabil ya. Iya. Imbangin aja sih belajarnya. Karena kan kita juga pasti tahu ya kalau misal nilai kita gede, nah itu berarti karena usaha kitanya juga besar. Tapi kalau misal pada saat kita nilai turun, oh iya berarti pada saat itu usaha kitanya emang biasa-biasa aja. Tapi intinya itu kita mungkin harus bisa mempertahankan ya seenggaknya. Jangan sampai pada saat semester berikutnya itu langsung turun. Jadi dari awal sampai akhir intinya seimbangin belajarnya. Di sini ada yang mau bertanya lagi nggak? Soalnya kalau siang tuh Tinggal berapa lama lagi nih waktunya? ini baru 34 menit. Tapi HP-nya 1 jam. Ada Tika kalau di rumah ngapain aja? Mangan terus sebelah gue ya. Mau nggak? ada nggak nih Kak tips menjadi lulusan terbaik buat teman-teman agar bisa menjadi lulusan terbaik itu gimana Kak? Modalnya itu percaya diri dan ada tekad. Kalau misalnya kita punya tekad, pasti kita bakal ngusahain gimana caranya impian kita itu terwujud gitu. Karena pada saat dari SMP juga selama kakak ngedapetin nilai UN segitu, pas SMK juga dapetin nilai segitu, itu ya sebenarnya usahanya nggak terlalu besar juga, nggak terlalu berambisi juga.
kita seenggaknya hanya berusaha sesuai kemampuan kita aja. Iya. Jangan diimbangi dengan doa. Hampir sama kayak Tapi saya pas Kak mau tanya tips lulus SNMPTN dong. Ilham bukannya nggak ikut ini ya, nggak ikut SNMPTN. punten Ilham. Kami Tips lulus SNMPTN itu kita pilih PTN sama prodinya itu sesuai dengan peluang terbesar kitanya. jangan kayak aku. Jangan kita asal pilih aja ya, kita harus sesuaiin dengan kemampuan kita. Kalau misal emang bener-bener mau diterima di PTN itu. Aku juga lama-lama jadi sedih tuh aku nggak diterima tuh. Aku nggak diterima. Pengen kemana tapi nggak diterima juga. Jadi Biar lolos SNMPTN. Enggak. Tips nyiapin strateginya Kak. kamu pintar-pintar. Gimana ya? Kan kalau SNMPTN itu pakainya jalur nilai rapot ya. Berarti itu hasil dari kerja keras kita selama ngikutin pembelajaran di SMK dari kelas 10 sampai kelas 12. Jadi pada saat kita ngikutin pembelajarannya, kita usaha dari situnya tuh. Kerja keras dari situnya. Kita berusaha raih sesuai target kita. Kayak Kalau jurusan yang di kuliah itu ada apa aja Kak? banyak Ya Allah. fakultasnya juga banyak beda juga. Kalau misalkan di kuliah itu banyak banget ya, banyak banget. Dibagi dua sih ya, ada di bidang saintek sama soshum. Di bidang saintek juga fakultasnya itu banyak banget, di soshum juga fakultasnya banyak banget. Kakak nggak bisa sebutin satu-satu juga. Karena itu bener-bener banyak banget ya, sekitar 50 lebih atau berapa gitu, tergantung PTN-nya. Nah, kalau akuntansi itu termasuknya sosum atau saintek, Kak? Kalau akuntansi itu masuknya ke soshum, fakultas ekonomi dan bisnis. Apa motivasi Kakak sehingga masuk di jurusan akuntansi lagi? Karena sepang itu Kalau masuk jurusan akuntansi karena udah seneng ya, udah seneng banget ngejalin apa sih selama belajar akuntansi di SMK Kedaung itu enjoy gitu, kayak enak aja. Dan pada saat lulusnya itu ya pengen ngedalamin lagi. Dan jujur kakak pengen banget bisa terjun ke dunia akuntan publik, walaupun mungkin agak susah karena butuh ketelitian dan skill tinggi. Amin. Tapi insya Allah bisa ya. Amin. Iya, Masih aku tamu. Oh, hai nih buat Ade Adila, ini yang dari MTS Salafiyah ya. Follow Kitrin, jangan lupa. Nggak mau, Mas. Tanya dong. Ini bukan yang ini tuh. Mungkin ada teman-teman yang mau nanya lagi nggak? Tanya Boleh. saudara kuliah. Iya, Kedaungnya. Ada master paskibraka Apaan? yang sampai Belajar. apa inbox. Nah, info banget ya buat adik-adik. Biasanya kan kalau misalkan itu nyari ekstrakurikulernya juga kan di SMK gitu tuh. Kakak rekomendasiin banget Kedaung itu ekstrakurikulernya banyak banget dan bagus banget. Nah, belakang itu salah satu atlet karate di SMK Kedaung yang udah banyak banget dapat kejuaraan. Terus paskibranya juga udah terkenal banget, pasti tahu kan Paskibra Sakura. Terus ada juga sekolah-sekolah lain, PMR, Marching Band, Civok, semuanya itu luar biasa. Dan gak hanya sekolah aja, tapi banyak klub belajar juga yang bisa menunjang pembelajaran kalian. Nah, saat Kakak daftar SNMPTN itu pakai sertifikat nggak, Kak? Waktu daftar SNMPTN, ya, pakai sertifikat. Juara satu akuntansi. Apa, Kak? Sertifikat Olimpiade akuntansi sama Olimpiade matematika. Sama lomba menulis kalau nggak salah. Apa masuk pakai efek? Iya, kalau nggak usah pakai itu mah sakit kalau kamu.
Kamu Buat Adila, halo, ada yang mau ditanyain lagi nggak nih? Mumpung siaran langsung deh. nggak mau. Nanti nggak boleh nyesel. Udah ini aja. Karena terus menyebut Anda dalam cerita. Sekarang lo nyesel kan. Ada yang mau tanyain lagi nggak? Udah. Nggak boleh. Ini nggak mau dading. Kamu nanya aja. Nanya apa? Yang bener tapi. Terus yang nggak tahu ini jadi apa aja. Ai jadi nggak. Dan anak-anak ya. Nah, untuk menangin lombanya itu gimana, Kak? Untuk menangin lomba. Kita Pakai orang dalam. Kalau untuk menangin lomba itu pasti harus belajar ya. Dan percaya diri. Jangan nervous. Karena kalau misalkan kita nervous, udah belajar sekeras apapun ya pasti buyar ya, bakalan percuma gitu. Jadi intinya kita jangan nervous, percaya diri aja. Nekat lah. gitu. Ayo kata aku. Mahasiswa apa tadi? Mahasiswa apa? Kok apa sih bukan berapa? Apa aja? Album. Iya tuh. Ini kira kata. Apa ya? Tips agar tiap hari bisa rajin belajar itu gimana, Kak? Tips agar tiap hari bisa rajin belajar. Belajar itu sebenarnya jangan terlalu diforsir. Yang terpenting latihan ya. Latihan aja. Seenggaknya tiap hari mungkin adalah waktu berapa jam gitu kita latihan. Atau membaca gitu. Karena jujur aja kakak juga hobi ngebaca sih. Walaupun kadang bukan buku pelajarannya. Tapi nggak apa-apa. Itu juga bisa ngelatih pemahaman kita. Jadi tahu gak sih lagi ngapain? Iya. Ini kelihatan. Ya nggak apa-apa. Aku aja gitu. Males banget sih anak aja nonton. Ya udah nggak apa-apa sama kamu. Hahaha. Mau temen gitu ya. Aku ada yang mau. Kalau enggak, aku hari ini mau pergi guys. Aku mau pergi. Buat adik-adik, kakak tunggu perjuangannya buat masuk SMK Negeri 1 Kedaung. Walaupun nanti pas udah masuk, kakak udah nggak ada. Tapi semangat belajar terus buat kalian. Semangat ke Kedaung nanti ketemu aku. Ketemu aku mau jika katanya. Mau berangkat guys hari ini ke Depok. Terserah nih. Aduh, besoknya uji kom. Depok Kota. Hah? Depok Jabar. Wah, masa luar kota? Kan nggak di kota Cirebon. Iya. Ada yang lagi nggak untuk para teman-teman yang penasaran tentang SMK Kedaung? Malu gitu ya. Malu karena dia udah sombong udah punya pacar. Gila. Itu daripada diem-diem. Itu aku tanya ukuran sepatu Dika berapa? Kamu nanya apa? Ukuran sepatu. Ukuran sepatu. Karena dia ini Bukan berapa, Ji. Ya enggak lah, mau. Ya udah. Ini aku aja. Oh iya, boleh ya. Gimana aja. Gimana ya? Kamu dibilangannya tuh yang bener gituin. Yang nanyanya tuh apa? Tips jadi siswa berprestasi Oh, gini di aja. sekolah. Coba sekali. Dika bisnis tidak? Intinya aktif. Kita harus bisa apa ya? Berinteraksi ya dengan orang. Kita apa sih perluas aja yang namanya relasi ya, pertemanan kayak gitu, karena itu juga bisa mempengaruhi banget
karena dari lingkungan itu bisa ngedukung kita juga. Putri. Jadi kalau misalkan kita banyak relasinya, banyak temennya, itu kan kita bisa dapat info juga dari berbagai apa sih namanya kalangan ya. Itu kita bisa manfaatin itu. Nah, ini kalau untuk pendaftaran dibukanya mulai kapan, Kak? Kalau untuk pendaftaran mungkin kayaknya habis lebaran ya. Nunggu kelas 12 selesai kayaknya. Kalau paling lama-lama sih habis lebaran biasanya. Nah, sebelum pendaftaran itu persiapannya apa aja, Kak? Kalau untuk sebelum pendaftaran, kalian kan sekarang masih ujian sekolah ya. Fokus Iya. belajarnya dulu, raih target kalian. Intinya kalau misalkan kalian udah punya plan mau masuk mana nih, kalian targetin saya harus bisa masuk ini dengan nilai segini. Yang itu yang bakal jadi motivasi kalian buat rajin lagi buat belajar. Nanti kalau misal kita udah usaha di awal, pasti hasilnya juga akan sesuai dengan usaha kita. Insya Allah, apa yang udah kita rencanain pasti tercapai. Amin. Baik teman-teman, mungkin itu saja pembahasan pada kali ini. Apabila masih ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan lewat DM Instagram Jessica, ataupun bisa melalui saya dulu, ataupun lewat WhatsApp ya, Kak. Iya, Apa boleh banget. Kak? Taruh di kolom komentar, Kak. Nomor WA kakak? Ya. Waduh, 08. kesebar nggak apa-apa bentar ya. Kasih nomor aku aja. Mana mau? Devika, DV. Jangan dalam kurung. Iya. Semakin. Itu WA kakak. Nanti bisa langsung hubungin aja kalau misalkan yang nggak sempet tanya di live sekarang. Itu kenapa minta nomor WA? Kenapa nggak nomor ini? Masih jalan dari Kitrim. Ada yang nonton. Asam bangun. Apa kalau dia kita minta nomor WA? Nggak punya dia nomor ini. Kalau yang ada pertanyaan bisa lewat WA-nya Kak Devika nih. Kalau ada juga nggak bisa. Balas. Ya, Kak Devika, terima kasih banyak atas waktunya pada siang hari ini, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bergabung dan berpartisipasi dalam acara IGLF ini. Semoga pembahasan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Wabarakatuh. Makasih juga Dinda, makasih semuanya.